jumpa lagi dengan saya Sari di Stanley Signature. Kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman cara membuat tas early bag ya dengan ukuran yang lebih besar. Nah, untuk ukuran yang lebih kecilnya teman-teman bisa klik link di atas sini. Saya pernah tunjukkan juga sebelumnya ya, karena banyak sekali request untuk membuat ukuran yang lebih besar. Saya buat karena kebetulan tas ini juga akan saya gunakan sendiri. Oke teman-teman, untuk membuat tas ini kita akan membutuhkan setidaknya 3 gulung benang ya. Itu sudah termasuk handle, begitu juga dengan penutup tasnya. Nah, untuk membuat atau bahan selempang panjang ya, teman-teman membutuhkan setengah gulung lagi. Jadi setidaknya kita butuh sekitar 3,5 gulung untuk tambahan ya ketika teman-teman ingin membuat tali selempang panjang ya. Oke. Di sini beberapa aksesoris yang akan kita butuhkan itu adalah kait kel yang seperti ini untuk mempermudah kita melepas dan memasang tali atau handle tasnya ya. Ring yang seperti ini. Oke, teman-teman bisa membuat dengan ukuran yang lebih kecil yang akan kita pasang di kiri kanan tas. Kemudian kita juga membutuhkan kancing magnetik. Di sini saya menggunakan kancing yang model jahit. Nah, ukuran tas ini cukup besar ya teman-teman karena mampu menampung handphone. Di sini juga kita juga bisa memuat dompet dengan ukuran yang besar dan cukup tebal seperti ini. Jadi cocok digunakan untuk acara formal maupun acara santai, termasuk ketika ingin ke acara pesta ya, karena tas ini sudah cukup keren. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ya, di sini jangan lupa untuk selalu support dan dukung kami terus dengan melakukan like, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video tutorial kami berikutnya. Oh ya, untuk bagian tas ini ya teman-teman bisa menggunakan furing juga atau tambahan furing ya. Di sini bisa menggunakan resleting atau teman-teman juga bisa menggunakan kancing tab di kiri dan kanan ya jika ingin tas ini lebih tertutup ya. Oke teman-teman, mari kita mulai. Di sini kita akan menggabungkan dua benang ya sekaligus. Di sini saya menggunakan polyros. Kita menggunakan benang yang berwarna atau kode 8022 teman-teman. Untuk hook di sini kita akan menggunakan hook size nomor 7. Untuk mendapatkan ketebalan yang kita inginkan, di sini saya menggabungkan dua benang sekaligus yang akan kita rajut menjadi satu. Di sini kita akan membuat slip knot terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat chain sebanyak 36. Setelah mendapatkan 36 chain seperti ini ya, selanjutnya kita akan membuat single crochet di stitch kedua setelah hook 1 2 di sini. Teman-teman perhatikan, kita akan masukkan hook di sini, jadi nanti di sisi depan akan tampak ada dua seperti ini ya. Nah, kita akan buat single crochet di baris pertama ini sampai ke ujung. Nah, setelah kita menyelesaikan sebanyak 35 single crochet di baris pertama ini, kita akan masuk di baris kedua dengan melakukan chain 1. Kemudian kita akan putar atau turn seperti ini ya. Nah, di sini kita akan membuat single crochet back loop
teman-teman perhatikan, kita akan lewatkan hook di sini ya, kemudian ambil benang, lakukan single crochet seperti biasa. Nah, di sini kita akan beri marker. Selanjutnya kita akan mengisi ya. Jadi ini kita hitung sebagai stitch pertama. Di sini di baris kedua kita akan mengisi sebanyak 16 single crochet back loop. Nah, setelah membuat 16 single crochet di sepanjang baris kedua ini ya, teman-teman perhatikan, untuk 3 baris ke depan kita akan melakukan increase. Nah, setelah melakukan 3 kali increase ya, di sini increase pertama, kedua, ketiga ya. Jadi satu stitchnya kita isi dengan 2 single crochet. Kita akan lanjutkan dengan membuat single crochet sampai ke ujung. Oke, setelah sampai di ujung seperti ini, untuk masuk baris ketiga lakukan chain 1, turn ya. Kita akan lakukan turn seperti ini atau balik. Nah, di sini kita akan masuk kembali untuk membuat back loop kembali ya di sini. Nah, untuk mempermudah, jadi nanti teman-teman bisa mengenali ya. Di sini kita boleh beri marker. Jika sudah terbiasa, mungkin teman-teman tidak perlu marker juga tidak apa-apa ya. Oke, ini kita akan lanjutkan dengan membuat 18 single crochet back loop. Baru kemudian kita ikuti dengan membuat 3 kali increase. Nah, setelah membuat 18 single crochet di sini kita akan lakukan increase sebanyak 3 kali ya, sampai 3 stitch ke depan. Nah, ini increase pertama, kemudian dilanjutkan dengan increase kedua, increase ketiga, kita lanjutkan dengan membuat single crochet back loop sampai di ujung. Nah, di sini yang posisi paling ujung kita akan buka stitch markernya ya. Kita akan buat single crochet back loop di posisi paling ujung sini. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan baris ketiga kita ya. Kita akan lanjut masuk di baris keempat, lakukan chain 1, lakukan turn seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat single crochet di bagian sini ya. Teman-teman perhatikan di sini.
single crochet back loop masih. Nah, ini kita beri marker. Kita akan lanjutkan dengan membuat 19 single crochet ya. Jadi yang stitch yang kita beri marker kita hitung sebagai single crochet back loop pertama. Kita akan isi sampai 19. Kemudian kita ikuti dengan melakukan increase sebanyak 3 kali. Nah, di sini sudah ada 19 single crochet. Kita lanjutkan dengan melakukan increase sebanyak 3 kali ya. Increase pertama, increase kedua, increase ketiga. Jadi di dalam satu stitch kita akan isi dengan 3 single crochet back loop. Kemudian kita akan lanjutkan membuat single crochet back loop sampai di ujung baris keempat ini. Kita sudah menyelesaikan baris keempat, kita akan masuk di baris kelima. Lakukan chain 1, kita turn seperti ini ya. Nah, di sini kita akan membuat single crochet back loop. Jangan lupa di sini kita akan beri stitch marker. Di baris kelima ini kita akan membuat 21 single crochet ya. 1, ini kita hitung sebagai yang pertama, kemudian 2, kita akan lanjutkan sampai nanti kita mengisi step stitchnya dengan 21 ya ke depan. Kita isi dengan 21 single crochet ke depan, baru kemudian kita lanjutkan dengan membuat 3 kali increase di bagian tengah. Nah, setelah membuat 21 single crochet seperti ini, kita lanjutkan dengan membuat increase di bagian tengah sini sebanyak 3 kali. Oke, increase pertama ya. Jadi di setiap stitchnya kita isi dengan 2 single crochet back loop. Increase kedua, increase ketiga, kemudian kita akan lanjutkan dengan mengisi single crochet back loop sampai di ujung baris kelima ini. Nah, menyelesaikan baris kelima ini ya, kita akan masuk di baris keenam. Lakukan chain 1, turn seperti ini. Nah, di sini seperti sebelumnya kita akan membuat single crochet back loop, beri marker. Nah, di stitch ke-6 ini kita akan isi dengan 22 single crochet ya, yang kita beri marker di sini. Kita hitung sebagai stitch pertama. Kita lanjutkan dengan membuat single crochet back loop. Setelah membuat 22 single crochet ya di sepanjang awalan baris ke-6 ini, kita akan lanjutkan dengan membuat increase di bagian tengah ya, seperti sebelum-sebelumnya. Di sini kita akan isi setiap stitchnya dengan 2 single crochet back loop.
Oke, setelah melakukan increase seperti ini, kita lanjutkan dengan membuat single crochet sampai ke ujung. Setelah menyelesaikan baris ke-6 ini ya, kita akan masuk di baris ke-7, lakukan chain 1. Kemudian di sini seperti sebelumnya kita akan membuat single crochet back loop. Jangan lupa beli stitch marker, ini kita hitung sebagai stitch pertama. Kemudian kita lanjutkan mengisi di sini ya. Berarti kita akan membuat 24 single crochet back loop. Baru kemudian kita lanjutkan dengan membuat increase 3 kali pada bagian tengah. Nah, di baris ke-7 ini ya, baris terakhir kita melakukan increase, teman-teman. Di sini setelah 24 single crochet back loop, kita akan lanjutkan dengan melakukan increase sebanyak 3 kali di bagian tengah. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat single crochet back loop sampai di ujung. Setelah menyelesaikan baris ke-7, kita akan masuk di baris ke-8 ya, lakukan chain 1, turn. Nah, di sini mulai di baris ke-8 ini kita akan melakukan single crochet di sepanjang barisnya tanpa melakukan increase maupun decrease. Oke, teman-teman, perhatikan ya. Nah, kurang lebih nanti akan seperti ini. Nah, ini mulai baris ke-8 ke sini kita akan isi single crochet ya, tanpa melakukan increase tadi. Kita akan lanjutkan terus sampai nanti kita ketemu di panjang atau lebar tas yang kita inginkan. Nah, di sini sampai baris ke-37 ya, dari baris 8 tadi kita membuat single crochet tanpa melakukan increase maupun decrease. Jadi posisi atau bentuknya itu menjadi seperti ini. Ya, paling ujung baris ke-37. Selanjutnya kita akan masuk di baris ke-38. Nah, di sini lakukan chain 1, turn. Kemudian kita akan mulai melakukan decrease ya pada baris ke-38 ini. Single crochet kita buat sampai 24 stitch, kemudian diikuti dengan melakukan decrease sebanyak 3 kali ya. Jadi kebalikan dari baris ke-7. Jika di baris ke-7 kita melakukan increase, sekarang kita melakukan decrease. Setelah 24 single crochet, kita lanjutkan dengan melakukan decrease ya. Perhatikan, ambil benang, masukkan hook dari sini, ambil benang, kemudian kita jadikan satu. Ini decrease pertama, decrease kedua,
Ini decrease kedua. Oke, setelah 3 decrease seperti ini, kita akan lanjutkan dengan membuat single crochet back loop sampai ke ujung. Nah, menyelesaikan baris ke-38, kita akan masuk di baris 39, lakukan chain 1, turn. Di sini kita akan mengisi single crochet sampai 22 stitch ke depan. Baru kemudian diikuti dengan decrease. Teman-teman cukup perhatikan polanya. Caranya sama persis ya. Seperti yang kita lakukan di row ke-38. Nah, setelah membuat 22 single crochet back loop seperti ini ya, baris 39, kita akan melakukan decrease kembali sebanyak 3 stitch ya. Jadi kita akan gabungkan 2 stitch ini menjadi 1. Jadi sampai 3 stitch ke depan. Ini dilanjutkan dengan membuat single crochet sampai di ujung. Nah, teman-teman perhatikan ya. Nah, di sini mulai mengerucut. Nanti kita akan lanjutkan terus sampai nanti membentuk pola seperti kapal ya, seperti ini. Dia akan sampai ke ujung sini. Nah, ini teman-teman kita akan lanjutkan terus. Jadi teman-teman tinggal lihat untuk polanya ya di sudut sini. Jadi akan ikuti terus seperti yang sudah saya tunjukkan. Kita akan ketemu nanti setelah di ujung barisnya ya. Nah, ini kita akan lanjutkan terus. Kita akan ketemu nanti di baris ke-43. Nah, ini adalah baris 43 ya, decrease terakhir kita. Kemudian ini kita lanjutkan dengan membuat single crochet sampai ke ujung. Di baris terakhir nanti, di baris ke-44, kita akan membuat single crochet sampai ke ujung. Jadi tidak ada decrease maupun increase ya. Nah, di sini kita menyelesaikan baris 43, masuk di baris 44, kita akan melakukan single crochet atau mengisi single crochet untuk setiap stitchnya sampai di ujung baris ke-44. Oke, oh ya, saya tunjukkan dulu ya. Kurang lebih nanti sudah seperti ini. Ya, teman-teman perhatikan. Nah, ini kita akan lanjutkan. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan 44 baris ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan satukan untuk kiri dan kanannya dengan cara melakukan slip stitch.
Nah, di sini ya kita lakukan sama persis nanti untuk sisi yang sebelah sini. Nah, kemudian kita akan sambung untuk yang sisi sebelah sini. Lakukan slip stitch sampai nanti di ujung. Nah, setelah kita menyambung di sisi kiri dan kanan tasnya ya, kita akan balik. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini akan menjadi luaran yang akan kita gunakan. Nah, ini penampakan untuk sisi sambungannya. Ya, kiri kanan seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat untuk naikkan ke atasnya. Nah, kita akan mulai membuat naikkan untuk ke atas ya, teman-teman. Perhatikan, kita akan buat di sini, sambung dengan benang baru ya. Ini akan menjadi stitch pertama. Kita boleh beri marker di sini, tidak apa-apa ya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan mengelilingi atas ini ya dengan membuat single crochet keliling. Teman-teman perhatikan, kita akan membuat single crochetnya di sini. Kemudian untuk stitch kita akan buat di setiap lekukan ya, di lekukan sini, di tonjolan sini, di lekukan sini, di tonjolan sini, di lekukan sini ya. Jadi kita akan buat single crochetnya itu di stitch seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Lakukan terus sampai nanti di ujung ketemu di awalan yang tadi ya. Untuk sisa benang itu kita bisa sertakan di belakang, itu nanti sembari untuk disembunyikan. Nah, setelah menyelesaikan ya single crochet keliling, di sini teman-teman kita lakukan chain 1, kemudian kita akan melakukan slip stitch ya. Di sini slip stitch kita akan melakukan back loop seperti ini. Nah, di sini setelah kita membuat 7 baris slip stitch ya, kita akan lakukan slip stitch
Kita lanjutkan dengan membuat lembaran penutup tas. Buat slip knot, kemudian buat chain 18. Nah, setelah 18 chain seperti ini, kita akan membuat single crochet ya. Di stitch kedua setelah hook 1 2, kita akan membuat single crochet sebanyak 2 baris. Nah, setelah membuat 2 baris seperti ini, kita akan lanjutkan dengan membuat single crochet bertingkat. Perhatikan, kita tidak melakukan chain 1 hook, kita akan masukkan di stitch yang ini, kemudian di stitch yang ada di bawahnya ya. Seperti ini. Kemudian ambil benang, lakukan single crochet seperti biasa. Kita lanjutkan di stitch berikutnya, lakukan sama persis. Di awalan ini memang agak sulit ya teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, setelah seperti ini ya, kita akan lanjutkan untuk row berikutnya. Jadi kita tinggal ulangi ya teman-teman ya, sampai kita mendapatkan tinggi yang kita inginkan. Nah, di sini sudah jauh lebih mudah karena tingkat di bawahnya itu sudah terbentuk. Jadi kita akan bisa membuatnya dengan jauh lebih cepat ya. Nah, jika kesulitan, teman-teman juga bisa menggunakan bantuan jarum untuk baris pertama tadi ya. Oke, ini kita akan lanjutkan terus sampai kita mendapatkan tinggi penutup tas yang kita inginkan. Nah, setelah mencapai tinggi penutup tas yang kita inginkan ya, selanjutnya teman-teman perhatikan di sini kita akan mulai membuat decrease ya. Tapi untuk decrease, masukkan hook di sini langsung, kemudian jangan lupa untuk satu tingkat di bawahnya ambil benang, masukkan hook di sini, kemudian tingkat di bawahnya ambil benang seperti ini, lakukan decrease ya. Kita lanjutkan di sini, jadi akan tampak seperti ini ya. Kita akan melakukan decrease bertingkat langsung di posisi atasnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan lakukan single crochet bertingkat seperti biasa ya, tanpa melakukan decrease. Satu, karena ini penutup jadi kita akan
Lihat di sini ada 3 loop benang. Single crochet bertingkat. Kembali di sini kita melakukan decrease ya. Jadi kita akan membuat 2 decrease terakhir. Oke. Ya, melewati bagian samping sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kita akan potong untuk ujung benangnya. Nah, teman-teman, di sini kita sudah menyelesaikan untuk tas rib bag kita ya. Nah, saya sudah pasang juga untuk kancing magnetiknya. Di sini kita menggunakan kancing magnetik yang model dijahit. Teman-teman bisa mencari di marketplace ya, banyak dijual di sana. Kemudian untuk sisi kanan dan kiri tas untuk menggantung tali selempang ya. Nah, di sini untuk tali selempang kita juga sudah
tunjukkan caranya ya. Teman-teman bisa cek di description box. Saya sudah sertakan linknya di sana. Cara membuatnya sama persis ketika kita membuat untuk tutup tas ya, atau untuk yang magnetic buttonnya ini. Oke, teman-teman, di sini ya sudah selesai. Kita ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di tutorial kami berikutnya.